Pada tahun 1515, di tanah Banten Girang yang masih dikuasai kerajaan Hindu Sunda, seorang patih Prabu Pucuk Umum bernama Arya Jumina menjadi ancaman bagi kekuasaan Prabu Surawisesa yang merupakan putra Prabu Pucuk Umum. Meskipun setia dan dicintai rakyat, ia justru diburu karena dianggap terlalu kuat pengaruhnya. Pada malam hari, dengan bantuan kakak sepupunya, Ajarjong, Arya Jumina melarikan diri dari istana. Ia meninggalkan kedudukan, kemewahan, dan masa lalunya. Dalam pelariannya, ia mulai mencari makna hidup di luar tata dan darah bangsawan. Adikku, kau telah mencicipi kekuasaan, tapi hatimu tetap gelisah. Aku hanya sedang berpikir, apakah hidup hanya sekadar tahta dan pengaruh? Kau terlalu bijak dan dicintai rakyat. Aku tidak butuh bayangan di belakangku. Aku tak menginginkan tahta. Aku hanya ingin menjalankan tugasku sebagai seorang patih. Kau harus pergi, malam ini juga. Aku akan temukan jawaban itu. Pada tahun 1516, Arya Jumina tiba di Kesultanan Demak. Di tanah baru itu, ia menyaksikan masyarakat hidup dalam kesetaraan tanpa kasta. Di pelataran Masjid Agung, ia mendengar khutbah dari Syarif Hidayatullah, seorang ulama terkemuka. Ajaran Islam tentang keadilan dan kesederhanaan menyentuh hatinya. Ia pun memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Ki Agus Ju. Di sanalah perjalanan dakwanya dimulai. Ajari aku. Aku ingin mengenal Tuhan yang tak membedakan manusia. Setelah mempelajari banyak tentang Islam, Ki Agus Ju kembali ke tanah Banten bersama Sultan Hasanuddin, bukan sebagai bangsawan, tetapi sebagai seorang yang akan menyebarkan Islam di tanah Banten. Ia membangun surau sederhana di tengah hutan, mengajarkan Islam kepada siapa saja yang datang, dari anak-anak hingga petani. Satu persatu tertarik oleh kelembutan dan keteladanan Ki Agus Ju. Dakwahnya menyentuh hati, bukan melalui paksaan, melainkan lewat kasih, ilmu, dan sikap yang membumi. Aku akan kembali. Bukan untuk merebut tahta, tapi untuk mengajarkan Islam di tanah Banten. Tanah ini tak lagi asing. Aku kembali sebagai pelayan, bukan penguasa. Biar cahaya ini kecil, asal mampu memanggil jiwa-jiwa yang haus kebenaran. Di saat ajaran Islam mulai diterima rakyat, kekuasaan Hindu di kerajaan Banten mulai goyah. Prabu Pucuk Umum merasa pengaruhnya melemah. Dalam diam, sang raja memilih pergi meninggalkan istana, menolak mengikuti ajaran Islam. Di tempat lain, Ki Agus Ju tetap menyebarkan dakwah kepada masyarakat, menyampaikan pesan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa tinggi kasta dan kekuasaan yang dimiliki seseorang, melainkan iman dan takwa kepada Allah. Ajaran itu telah menyebar tanpa takut pada tahta, tanpa hormat pada darah bangsawan. Islam mulai tumbuh. Baginda dan rakyat mendengarnya. Tahun-tahun berikutnya, Islam tumbuh pesat di Banten. Surau dan pesantren berdiri di berbagai penjuru. Ki Agus Ju dikenal sebagai guru yang bijak dan rendah hati. Ia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, membimbing masyarakat dengan sabar, dan menolak kekuasaan duniawi. Bagi Ki Agus Ju, kemenangan sejati saat masyarakat hidup dalam kedamaian dan keimanan. Ia membangun istana bukan dari batu atau emas, tapi dalam hati manusia. Islam menghapus tembok antara yang mulia dan yang hina. Karena setiap hamba yang tulus menyembah Allah akan senantiasa dimuliakan olehnya.